Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan cara membuat buku kas harian di Excel ya, dengan memberikan rumus atau formula hitungan secara otomatis. Kita buat dulu judulnya, misalnya buku kas harian, dan kita bisa tulis lagi nama PT atau perusahaan, dan kita tulis periode bulannya ya. Kemudian kita tulis tanggal. Untuk ke kanan kita bisa pencet tombol tab, keterangan. Di sini kita bisa tulis debit atau debit. Kemudian di sini kita tulis kredit. Dan di sini ada saldo. Ini judulnya bisa kita merge and center, dan ini juga merge and center. Kemudian ini saya sempitkan, kemudian kita beri garis dengan kita klik ini ya, all border ya. Untuk kolom keterangan bisa kita lebarkan, karena nanti untuk menuliskan keterangan penggunaan atau pengeluaran atau pemasukan dari saldonya. Judulnya kita buat di tengah, kemudian kita tebalkan. Ini juga kita lebarkan sedikit. Kemudian untuk di kolom tanggal bisa kita rubah formatnya di awal ya, biar nanti setiap ada kita penulisan atau input data tidak kita tulis lagi secara, atau kita tidak atur lagi secara satu persatu. Kita blok di bagian input tanggal, kemudian kita pilih more date. Kita bisa memilih yang mana yang akan kita gunakan ya, format tanggalnya ya. Ini saya pilih Indonesia, format Indonesia ya, penulisan tanggal dan bulan tahun. Kita pilih ini ya, 14 Maret 2012. Kemudian untuk kata Maretnya kita singkat, maka kita klik di custom sini, dan M-nya ini kita hapus satu. Oke, kita lebarkan sedikit. Kita bisa juga beri warna di sini, warna kuning ya. Kita coba misalnya di tanggal 7 Maret. Karena ini format Indonesia, maka di sini saya tulis tanggal terlebih dahulu ya, 7/03/2021 atau 21. Jadi saya ini menggunakan region atau format tanggal di Indonesia ya. Kalian bisa lihat di sini untuk penulisan atau untuk pengaturan regionnya, saya menggunakan format Indonesia regionnya ya. Kalau kita menggunakan Inggris atau United States itu ya, biasanya English United States, kita menuliskan di Excel, kita menuliskan bulan terlebih dahulu ya. Misalnya ini 7 Maret 2021 jika format United States atau bahasa Inggris Amerika, kita menuliskan bulan terlebih dahulu di awalnya. Dengan misalnya di sini kita tulis 3, kemudian bisa kita tulis 7, dan kemudian disusul dengan tahun. Itu kalau regionnya masih standar ya, tidak dirubah ke Indonesia. Karena saya menggunakan region Indonesia, maka penulisan tanggalnya tanggal terlebih dahulu, kemudian disusul bulan, dan kemudian tahun. Di keterangan bisa kita tulis misalnya dengan saldo awal. Dan misalnya di debit ini saldo awal kita adalah misalnya 100 juta. Kita bisa rubah format ini, format agar ada titik, ataupun bisa kita tambahkan dengan RP atau rupiah. Kita blok saja dengan di kolom ini format cell. Kemudian di currency ini kita bisa tambahkan lagi dengan simbolnya ini, kita kasih RP. Kemudian ini decimal place ini adalah angka di belakang koma ya. Kalau kita kasih 2, maka dia akan ada 2 angka rupiah di belakang koma di angka terakhir ya. Kita coba, nampaknya kurang lebar nih kolomnya. RP-nya, untuk RP-nya ini gandeng ya sama nilainya. Itu bisa juga kita dengan memilih accounting ini ya, agar nanti simbol rupiah bisa lurus di sebelah kiri kolom ya. Kita bisa milih accounting, kemudian 2 angka di belakang komanya ada 2, dan simbolnya kita bisa kasih RP atau rupiahnya. Kemudian kreditnya kita kosongkan, dan saldonya kita bisa kasih formula atau rumus sama dengan
kurangkan dengan kredit sini. Ini masih format numbernya masih currency ya, belum kita rubah menjadi accounting tadi. Kita blok lagi, kita rubah menjadi accounting dan ada simbol rupiah. Kemudian kita tidak pakai 0 di belakang koma ya. Oke. Misalnya kita di tanggal selanjutnya, tanggal 8, ada pengeluaran dana yaitu untuk membeli ATK kantor ya, misalnya pembelian ATK kantor. Nah, jika ada pengeluaran maka kita bisa isikan di kolom kredit ini ya. Misalnya ada 1.200.000. Nah, maka di saldo sini berapa? Kita bisa isikan rumus lagi ya. Nah, untuk saldonya di sini berarti sama dengan saldo awal di saldo paling atas ini ditambahkan dengan debit, atau jika ada pemasukan kemudian dikurangkan dengan kreditnya, maka dia akan menjadi ini 98.800. Nah, berikutnya misalkan tanggal 10 Maret ada penerimaan dana atau ada dana masuk, misalnya penerimaan dari kantor pusat. Nah, misalnya ada penerimaan atau dana masuk, maka kita buat di kolom debit ini ya, misalnya ada 20 juta. Nah, untuk di kolom saldonya di sini masih belum terisi secara otomatis, maka bisa kita kopikan saja dengan cara kita arahkan kursor di kotak ini ya, menjadi plus seperti ini. Maka kita bisa klik kiri dan kemudian kita bisa tarik ke bawah, maka formulanya akan terkopi. Nah, ini ada 118 saldonya, sisa saldo. Nah, di sini permasalahannya jika kita menggunakan formula sederhana seperti ini, untuk di bagian tanggal yang masih kosong yang belum terisi, di saldo sini sudah tertera angkanya ya, atau tertera angka terakhir, saldo terakhirnya ya. Jadi seharusnya kalau tanggal di sini masih kosong dan keterangan belum ada penggunaan, masih kosong, seharusnya di sini harusnya juga kosong ya. Jadi kita berpatokan pada di tanggal terakhir ya, ada transaksi terakhir, kita berpatokan kepada angka tersebut. Jadi di angka bawahnya sini harusnya kosong. Nah, solusinya adalah kita harus memberikan formula atau rumus dengan beberapa rumus ya. Di sini saya akan menjelaskan atau akan mencoba dengan dua jenis rumus ya. Nah, untuk formulanya yang pertama adalah formulanya itu seperti ini ya gambarannya. Jika di tanggal ini ada, maka di sini harus ada. Atau jika di debit atau kredit sini ada angkanya, ada transaksi, maka di sini juga harus ada nilainya, dan di bawahnya harus kosong. Seperti itu ya formulanya. Maka formulanya ini kita ambil dulu satu kolom ini sama dengan if dalam kurung jika debit kosong dan kredit kosong, maka di sini ada kosong, maka di sini akan kosong. Tapi jika salah satunya terisi, maka di sini juga harus terisi ya. Kita bisa menggunakan formula if and ya di sini ya, karena kita berpatokan dengan debit dan kredit ini. Jika debit kosong, kredit kosong, maka dia akan kosong. Tapi jika salah satunya ada isinya di debit atau di kredit, ada nilainya, maka di sini harus ada nilainya juga. Kita bisa menggunakan if and dalam kurung jika di sini debit sama dengan kosong. Kita bisa, kalau kosong itu kita bisa artikan di sini dengan tanda petik ya. Kemudian di sini di 10 sama dengan kosong atau tanda petik. Di formula kalau kita maksudkan itu kosong, kita bisa menggunakan tanda petik ya 2 kali, itu artinya kosong. Kemudian tanda tutup kurung dan kemudian titik koma. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jika kalian tidak berhasil menggunakan formula ini, itu biasanya yang membedakan adalah tanda ini ya, tanda pemisah koma ini ya, tanda pemisah rumus ini. Saya menggunakan Excel tahun 2016. Jadi di sini di Excel 2016 itu menggunakan tanda pemisahnya adalah titik koma. Jika kalian menggunakan Excel tahun 2007 ke bawah, itu kalau tidak salah menggunakan tanda koma aja ya, satu koma di bawah ini. Di sini. Jika kalian tidak berhasil menggunakan titik koma, berarti Anda masih menggunakan Excel versi lama ya. Di sini saya menggunakan titik koma. Jika C10 dan D10 kosong, maka dia akan kosong. Artinya value if true-nya, jika hasilnya benar, jika di sini kosong, maka kita akan kosong atau tanda petik lagi. Dan jika salah satunya terisi, atau di sini value if false,
Jika salah satunya terisi, maka dia akan terisi juga, yaitu ini ditambah dengan ini debit dikurang dengan kredit. Kita bisa kasih tutup kurung dan kemudian enter. Nah, di sini sudah kita beri rumus. Di sini masih tanggalnya kosong, keterangan kosong, tidak ada transaksi debit ataupun kredit, belum ada ya. Nah, di sini akan kosong. Kita coba bisa copy, kita bisa tarik ini, atau kita copy dan paste formula. Oke, kosong juga ya teman-teman. Dan kita bisa pastekan formula di sini. Ini masih value atau kode error karena di awal itu formulanya beda dengan baris nomor 2 dan seterusnya. Jadi baris pertama itu ini malah tertambahkan ya. Jadi tidak bisa ditambahkan karena ini kata-kata bukan angka. Jadi ini huruf bukan angka, maka tidak bisa ditambahkan. Jadi kita bisa hapus E6 ini dan tambahnya di kolom atau di baris pertamanya saja. Oke, sudah keluar angkanya. Kemudian di baris kedua dan seterusnya itu harus menambahkan saldo akhirnya ya. Kita coba dulu. Untuk misalnya di sini kita memberi tanggal 11 Maret 2021 ya. Nah, keterangan misalnya penerimaan. Nah, kita tulis tanggal dan keterangan, di sini belum ada angkanya. Kemudian untuk penerimaan kita bisa isi di kolom debit ini ya, atau debit. Kita misalnya penerimaan 5 juta. Nah, maka di sini langsung terisi. Di sini yang langsung terisi secara otomatis. Di bawahnya lagi, jika kita misalkan ada pengeluaran misalnya 2.300.000, maka dia akan muncul di sini ya, sesuai rumusnya, yaitu jika kredit maka dia akan berkurang. Kemudian jika kita tambah transaksi lagi, kita belum menulis ininya ya, kita contohkan saja. Misalnya ada transaksi masuk atau debit 200 juta, maka dia akan otomatis terisi sendiri di sini ya teman-teman. Oke, di sini saya tambahkan keterangan ya, biar tidak kosong. Harus ada keterangan untuk pengeluaran atau setiap transaksi, yaitu transaksi masuk atau transaksi keluar, harus ada keterangannya ya. Kita tuliskan saja di sini, misalnya masih di tanggal yang sama. Di sini ada pengeluaran kredit, yaitu misalnya pembelian konsumsi kantor. Kemudian kita tulis di sini misalnya hasil penjualan mobil ya. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya di baris terakhir kita bisa memberikan rekapnya ya. Jadi bisa kita tulis di sini jumlahnya, dan di sini kita bisa tebalkan angkanya. Nah, misalnya di sini ya, dalam 1 bulan atau dalam 1 tahun ada banyak baris atau ada banyak transaksi, maka kita harus membuat dengan banyak baris ke bawah ya. Nah, di sini untuk baris judul dan keterangan tidak terlihat atau tidak nampak jika kita arahkan ke bawah, maka kita bisa menggunakan fasilitas freeze pen ya. Kita arahkan dulu di sini, bawahnya ini ya yang akan kita tampilkan, freeze pen. Oke, freeze pen ini ya. Dan saat kita tarik ke bawah, judulnya masih tetap terlihat. Oke, kemudian di sini di rekapannya atau di jumlahnya, di sini di jumlah debit kita bisa menggunakan rumus sum ya. Kemudian kita arahkan dari atas ini sampai dengan, kita klik atas ini, kemudian sampai sini. Kita tekan shift ya teman-teman, shift kita tekan, kemudian klik kiri di sini, di atasnya sini. Oke, sudah tersorot, kemudian enter. Sama untuk di kreditnya, kita bisa kopikan juga. Kita bisa menggunakan rumus sum atau kita copy saja ini. Kita arahkan ke kotak kanan ini ya, yang ada titik kotak kecil, dan sampai ada tanda plus, kemudian kita klik tahan dan kita sorot, kita arahkan ke kanan, maka rumusnya akan tercopy seperti ini. Seharusnya di sini adalah 321 ya teman-teman. Atau bisa kita rubah rumusnya ini dengan yang ini kita hapus ya, atau sama dengan yang formula di baris pertama tadi, tidak ada ngambil nambah di saldo awal karena dia baris pertama. Oke, sama. Kita bisa cek lagi saldo di jumlah akhir harus sama dengan saldo di sini ya teman-teman, atau di transaksi di tanggal terakhirnya harus sama dengan jumlah akhirnya 321.500 ya, sama ya teman-teman. Nah, gimana kalau seandainya masih belum terisi semua atau masih kosong? Coba kita hapus.
maka dia akan kosong semua ya teman-teman. Nah, ini adalah dengan cara yang pertama atau dengan rumus yang pertama ya. Nah, ada rumus lainnya. Kalau di cara pertama ini kan, di rumus yang pertama, di baris pertama dan baris kedua itu berbeda ya. Di cara kedua ini formulanya sama, yaitu hanya dengan satu rumus, bisa kita copy ke bawah langsung ya, tanpa kita rubah-rubah dulu. Oke, kita coba membuat rumus saldo ini dengan cara lainnya atau dengan formula lainnya. Ini kita bisa kopikan ke sini ya, untuk kita tulis saja sheet cara 1, kemudian di sheet ini ada cara 2 ya teman-teman. Oke, untuk cara keduanya saya akan coba dulu yang di sini ya teman-teman, di tanggal 11 ini, di transaksi terakhir saya akan mencobanya dengan formula yang lain atau yang formula lebih simpel ya teman-teman. Jadi kalau saldo di sini, maka jumlah dari sini sampai dengan sini terakhir dikurangi dengan jumlah dari sini sampai dengan sini ya teman-teman. Kalau secara logikanya seperti itu, kita bisa menggunakan rumus sum atau sum ini, kemudian kita arahkan ke debit, kemudian total debit dikurangin total kredit. Itu kita bisa tuliskan lagi sum dalam kurung, kita arahkan kursornya di kredit sini sampai dengan sini, dan kita enter. Yes. Nah, sudah muncul 321.500. Oke. Logikanya adalah kalau kita menghitung saldo yang ini, jadi total debit ini dikurangin total kredit sampai di sini, tidak sampai di sini ya teman-teman. Nah, gimana rumusnya? Kita bisa rubah rumus yang barusan kita buat dengan cara kita kunci yang bagian C7 nya. Jadi C7 itu tetap di sini, jadi kita kunci, dan total kreditnya itu di D7 itu kita kunci. Jadi kemanapun kita copy rumusnya, dia tetap di sini. Karena jika kita tidak mengunci rumusnya, kita copy rumus ini, maka dia akan lompat ya teman-teman. Dia akan lompat. Dia tidak terkunci di C7. Jadi yang debit ini 1 juta tidak ikut terjumlahkan atau termus. Nah, coba kita copy rumusnya sampai bawah sini, maka dia hanya sampai sini, tidak sampai sini. Jadi harusnya kita kunci yang C7 dengan menekan tombol F4, dan di sini kita tekan F4. Jadi maksudnya dolar di sini untuk kolom C itu kita kunci, dan untuk baris nomor 7 itu kita kunci. Maksudnya seperti itu ya teman-teman. Sama di sini dolar D dan dolar 7. Jadi yang kita kunci itu adalah kolom D dan baris nomor 7 yang kita kunci. Kemudian kita enter. Kita bisa kopikan rumusnya ini. Bisa kita tarik ke atas, dan kita bisa tarik ke bawah sini. Oke, nah seperti yang pertama tadi, rumusnya ini sudah berhasil, tetapi di sini kosong, dan seharusnya di saldo sini kosong juga ya teman-teman. Jadi kita bisa menambahkan rumus atau formula seperti dengan cara yang pertama tadi ya. Kita bisa menggunakan rumus if and tadi di awalnya di sini ya, sebelum sum ini. Tambahkan rumus if dalam kurung n dalam kurung lagi dalam kurung logical 1. Ini debitnya atau di C13 ini sama dengan kosong, atau kita beri dengan tanda petik, kemudian titik koma, dan di D13 ini sama dengan kosong atau tanda petik, tutup kurung, dan titik koma. Jika di sini kosong, jika di debit dan kredit kosong, maka jika benar, maka dia akan kosong. Dan jika dia tidak kosong, maka dia akan menjumlahkan atau mengurangkan tadi ya formulanya. Kita bisa tanda petik ini, dan kemudian di akhir sini kita bisa beri tutup kurung. Karena di sini tutup kurungnya masih warna merah, dan seharusnya di sini dia tutup kurung dari yang ini ya, warna hitam. Kita kasih tutup kurung di sini dan sudah menjadi warna hitam, dan kita klik enter. Nah, di sini kosong. Kita bisa kopikan ke atas, copy formula, kemudian kita bisa kopikan ke bawah, kita copy formula. Berhasil ya teman-teman. Nah, di sini ada keterangan, sebenarnya ini adalah keterangan error ya teman-teman, titik hijau atau segitiga hijau di pojok kiri atas itu adalah error. Kita bisa lihat di sini, itu errornya adalah formula omits adjacent cell. Jadi sebenarnya tidak masalah, tidak mengganggu. Kita bisa hapuskan ini,
ini ya, ignore error. Maka segitiga hijaunya akan hilang. Atau kita bisa blok ini dan kita bisa ignore error, maka hilang. Ini tidak masalah ya teman-teman. Nah, kemudian ada beberapa trik untuk kalian yang misalnya dalam 1 bulan atau dalam 1 tahun itu terdapat banyak transaksi ya. Jadi di sini tidak mencukupi ya kolomnya. Jika terdapat banyak transaksi, gimana cara menambahkan barisnya? Misalnya kita di sini nambahkan baris 1 baris. Nah, ini adalah yang kita tambahkan. Kita beri tanda dulu yang kita tambahkan. Nah, jika kita menggunakan cara insert tadi seperti ini, insert, maka formulanya di sini akan kosong. Jadi kita harus copy dan paste lagi formula dari sebelumnya atau dari atas atau dari bawahnya. Kita bisa tarik ini lagi. Jadi itu yang harus dipastikan, karena saat kita insert kolom atau baris, maka dia formulanya tidak ikut tercopy atau masih dengan bentuk baris dan kolom standar seperti ini ya, sama seperti sini standar, karena kita insert baru, dia tidak ada formulanya seperti ini. Nah, kita harus copy atau paste dari atasnya ya. Nah, gimana caranya menambahkan agar formula dan bentuk format numbernya bisa mengikuti yang sudah kita buat. Nah, ini baris yang kita insert tadi. Misalnya di sini ada transaksi masuk 5.000 misalnya. Nah, di sini akan tidak ada rumusnya, akan kosong. Dan jika kita di bawahnya lagi kita tulis 10.000, maka dia akan ada. Jadi di sini yang kosong. Kita harus copy lagi rumusnya secara seperti ini. Jadi untuk kalian yang mau menambahkan agar tidak mengisikan formula lagi, maka kita bisa kopikan ini. Misalnya di bawahnya sini kita bisa kopikan ini, kita sorot dan kemudian kita copy atau Ctrl C, copy dan kita taruh di sini. Kita bisa insert copied cell-nya atau insert yang sel yang kita copy. Nah, saat kita mau copy atau saat kita mau insertkan rumus, insertkan kolom, baris, kita bisa copy ini dan kemudian kita insert. Nah, yang kita insert itu harus di sini ya teman-teman, harus di sini. Karena jika kita insertkan di sini, itu formula di jumlah atau di rekap terakhir dia akan gantung sampai di sini aja ya, jadi 6. Jadi sebaiknya harus di atasnya sini. Misalnya kita copy ini dari sini. Jadi yang kita insertkan tadi bukan di atas ini, jadi di atas ini. Kita bisa kopikan ini kita pastekan insertnya adalah di atas nomor yang kita copy, di angka sini ya, 13, atau di paling atas di baris yang kita copy. Misalnya kita copy di sini, kita copy, kita insertnya di sini. Karena rumusnya akan sesuai. Oke, tidak menggantung ya sampai dengan 51. Nah, itu yang harus dipastikan ya teman-teman. Oke, untuk sementara sampai di sini dulu di video kali ini. Untuk kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dan berikan loncengnya untuk notifikasi jika ada video terbaru dari kami. Dan silahkan berkomentar dengan baik dan bijak untuk saran dan pertanyaan-pertanyaan.